ayat suci Al-Quran oleh Pak Ustadz Dida, kemudian sambutan-sambutan dari Profesor Didi J. Rahdini selaku Rektor Universitas Paramadina, kemudian dari Ibu Veronica Tan, Wakil Menteri Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Republik Indonesia. Kedua sambutan ini akan disampaikan melalui rekaman pada hari ini. Kemudian adalah paparan narasumber yang akan dibawakan oleh Pak Suratno Mohari dan Ibu Eha Jatnika ya Ibu ya. Kemudian ada acara sesi tanya jawab. Selanjutnya adalah field tour ke kebun hidroponik bersama-sama ya Bu. Demikian. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, saya serahkan kepada Kang Dida untuk membacakan. Ada di foto kan? Oh, ya ke sini ya, kasih ya. Gak usah pakai mic kali ya? Pakai kelas Polri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Dida. Selanjutnya adalah sambutan dari Profesor Didi J. Rahdini selaku Rektor Universitas Paramadina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat datang kepada peserta diskusi. Terima kasih kepada semua narasumber, moderator, dan khusus kepada Pak Ratno yang melakukan satu diskusi, ya, usaha-usaha untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran bagaimana lingkungan itu
disiasati. Saya kemarin ke Mekah ya, dan iklim sudah luar biasa berat, suhunya mencapai 45 derajat seperti di sauna. Karena itu gerakan-gerakan untuk climate action itu sangat penting ya, dalam bentuk diskusi, advokasi, dan lain-lain. Saya menganggap bahwa tema dari diskusi ini, yaitu pendekatan ekoteologi, bisa dipakai dan sangat perlu disebarluaskan ya. Di mana ayat Tuhan ya di Al-A'raf ayat 56 menyebutkan bahwa janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaiki. Nah, ayat-ayat seperti ini sangat banyak dan bisa menjadi dasar untuk climate action ya, terutama secara khusus dalam diskusi ini, yaitu perempuan ya. Perempuan penting dalam rumah tangga dan menjadi pemimpin, manajer ya, pendidik, penggerak ekonomi ya, dan bahkan menjadi agen perubahan sosial. Itulah peran perempuan yang menurut saya sangat instrumental dan penting untuk dilakukan bersama ya, dan mendorong para perempuan untuk masuk ke dalam agenda climate action ya. Dan tempat ini di pesantren, yaitu bagaimana mendorong pesantren hijau. Jumlah pesantren tersebar di seluruh Nusantara. Dan jika perilaku, nilai-nilai keislaman, nilai lingkungan, ekonomi hijau, energi bersih, ya, konservasi air, dan lain-lain bisa dikembangkan di pesantren, maka separuh dari bumi Indonesia bisa diselamatkan untuk terhindar dari kerusakan lingkungan. Ya. Kita lihat di pantai utara Pulau Jawa, sudah banyak desa-desa yang tenggelam. Dan itu merupakan satu implikasi atau dampak dari lingkungan yang tidak dipelihara. Ya. Karena itu ke depan diskusi ini sangat penting untuk mendorong pendidikan ekoteologi, ya, yaitu nilai-nilai yang sebenarnya sudah ada di pesantren, ya, di dalam umat Islam, agar mengembangkan kehidupan yang hijau, ya, pesantren yang hijau, ya, dan kepemimpinan perempuan di rumah tangga sangat penting. Ya. Demikian sambutan saya, semoga niat upaya dari LEAD, ya, institut ini dapat mendorong kita untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap climate action ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Pak Didi yang sudah meluangkan waktu ya untuk membuatkan video, walaupun beliau tidak bisa bersama kita di pagi hari ini. Kemudian yang selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Veronica Tan. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saat ini, dunia mengalami perubahan iklim yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati. Efek yang dapat dirasakan dalam jangka pendek melalui bencana alam, seperti tanah longsor, banjir, dan badai, dan juga efek jangka panjang melalui degradasi lingkungan yang terjadi secara bertahap. Efek lainnya sudah terasa di berbagai bidang seperti pertanian dan ketahanan pangan, keanekaragaman hayati dan ekosistem, sumber daya air, kesehatan manusia, pemukiman dan pola migrasi manusia, energi, transportasi, dan juga industri. Dari aspek manusia, perempuan dan anak perempuan mengalami dampak terbesar dari perubahan iklim. Ini menunjukkan munculnya ketidaksetaraan gender dan menimbulkan ancaman unik terhadap penghidupan, kesehatan, dan keselamatan mereka. Akan tetapi, penting untuk diingat bahwa perempuan tidak hanya rentan terhadap perubahan iklim, tetapi juga bisa menjadi aktor atau agen perubahan yang efektif terkait mitigasi dan adaptasi. Perempuan memiliki pengetahuan dan keahlian yang kuat yang dapat digunakan dalam mitigasi perubahan iklim, strategi pengurangan bencana, dan adaptasi.
Selain itu, tanggung jawab perempuan dalam rumah tangga dan masyarakat sebagai pengurus sumber daya alam dan rumah tangga memungkinkan mereka untuk berkontribusi dalam strategi penghidupan yang disesuaikan dengan realitas perubahan lingkungan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki komitmen kuat dalam pengaruhutamaan gender di bidang iklim, terutama melalui Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN GPI) yang telah diluncurkan awal tahun 2024. RAN GPI menjadi pijakan strategis untuk memastikan bahwa perempuan tidak hanya menjadi penerima dampak perubahan iklim, tetapi juga menjadi aktor penting dalam aksi mitigasi dan adaptasi di berbagai sektor pembangunan. Karena itu, Kemen PPPA mendukung sepenuhnya beragam upaya yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perubahan iklim seperti yang dilakukan oleh The Lead Institute Universitas Paramadina. Semoga kegiatan ini membawa manfaat tidak hanya pada peningkatan kapasitas kaum perempuan Kepulauan Seribu dalam ketahanan atau resiliensi perubahan iklim, tetapi lebih dari itu juga bisa berkontribusi dan menjadi agensi yang penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ingat, para perempuan, kalian adalah penggerak, kalian adalah pelaku. Kalian bukan korban. Terima kasih dan selamat untuk The Lead Institute Universitas Paramadina. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita juga sudah dapat rekaman video ya dari Ibu Wakil Menteri. Ingat, kata Ibu Wakil Menteri, ingat, kita adalah pelaku, bukan korban. Baiklah, masih semangat Ibu-ibu. Kayaknya harus semangat ya, tadi ada yang habis olahraga juga nih, baru datang ke sini ya, lagi fresh-freshnya nih. Baik, kita sudah melewati 2 sambutan, kita akan masuk ke dalam acara inti, yaitu paparan dari Pak Suratno, ya, yang akan memberikan pengetahuan dan wawasan bagi kita terkait perempuan, ekoteologi, dan green pesantren. Silakan Pak Suratno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat malam. Sengaja Bu, berarti pada nyimak ini. Kalau Ustadz katanya gitu. Bukan mafhum mukhalafah ini ya kan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Rektor Universitas Paramadina Profesor Dr. Didik Rahbini yang tadi berkenan memberikan sambutan meskipun via rekaman. Katanya salam untuk teman-teman di Al-Ihya, Bu Eha sama Pak Arif ya. Kebetulan beliau baru pulang dari umroh kalau nggak salah minggu kemarin ya. Tadi kan beliau cerita habis di Mekah dan panas banget. Dan ya memang global warming ya. Jadi salam untuk Bu Eha, Pak Arif dan Ibu-Ibu Alihya dari Pak Rektor. Mohon maaf belum bisa hadir ya secara fisik di sini.
Yang kami hormati Ibu Veronika Tan, Wakil Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Republik Indonesia, yang sudah berkenan memberikan sambutan ya untuk program kami, Bu, Delit Institut Al-Paramadina. Jadi ini adalah bagian dari rangkaian program-program kami yang lain sebelumnya di Pulau Seribu, di Baduy, ya. Nanti mungkin di ujung kulon, di Ciptagelar rencana ya, Kaspugan Ciptagelar Sukabumi mungkin bulan depan ya. Dan kebetulan dapat dukungan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Yang kami hormati Sohibul Bait Pak Arif, Ibu Eha yang sudah berkenan untuk menerima kami ya, Delit Institut Universitas Paramadina. Hari ini justru kita yang ingin belajar ya, Kang Lida ya. Jadi kita yang ingin belajar dari ibu-ibu Majelis Taklim Al-Ihya, wabil khusus Pak Arif dan Bu Eha, terutama nanti kaitannya ekoteologi dan sekarang semuanya green gitu Bu, hijau. Jadi pesantren hijau, majelis taklim hijau, madrasah hijau, ya semuanya mau dihijaukan ya. Dan alhamdulillah Ibu Eha dan Pak Arif ini bukan sekedar al-ilmu bilang amalin ya kan ya. Jadi benar-benar sudah mempraktekkan dengan ikhtiar kebun hidroponiknya ya. Jadi kita datang ke sini ingin belajar bersama tentang bagaimana implementasi ekoteologi dalam ahlan wa sahlan bi hudurikum. Ibu, terima kasih sudah berkenan hadir. Yang kami hormati juga ibu-ibu Majelis Taklim Al-Ihya ya. Ada Bu Tiwi, ini saya kenal akrab ya Bu ya. Terima kasih Bu Tiwi sudah hadir. Juga ibu-ibu yang lain, salam kenal, kami dari Delit Institut Paramadina. Tadi sudah saya jelaskan bahwa Kang Bima Arya, mantan wali kota Bogor 2 periode, sekarang jadi wakil menteri dalam negeri. Ya, beliau adalah ketua Delit Institut Bu yang pertama ya. Jadi saya sifatnya melanjutkan estafetnya Kang Bima ini. Kalau Paramadina juga biasanya ibu-ibu kan ya, Pak Anies Baswedan ya, Pak Sohibul Iman ya, pernah jadi rektor juga. Kemudian Kang Yudi Latif, BPIP dan sebagainya ya. Ini Al-Ihya dari Ihya Ulumuddin namanya. Oh ya, aduh. Ihya Ulumuddin ya, Ihya menghidupkan, Ulumuddin jamaknya ilmu ya, ilmu-ilmu agama ya. Aduh. Hujatul Islam, bagus namanya ya. Alhamdulillahirabbil alamin, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa pada pagi dan siang hari ini. Jadi kita Bu hari ini ingin belajar dengan ibu-ibu di sini Masjid Al-Ihya. Habis itu kita mungkin ada rapat habis zuhur. Sore rencana kita mau ke Sukamantri Bu. Jadi habis ini kita tim mau camping di Sukamantri. Wah ini Bogor memang ini nanjel ya sekarang. Jadi nanti sore kita lanjut naik ke atas ke Sukamantri ya, ada rapat ya. Mungkin kembali ke Jakarta teman-teman besok pagi. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat sehingga kita bisa, kalau di pesantren itu bermuajahah ya. Bermuajahah itu bertatap muka secara langsung. Semoga apa yang kita lakukan hari ini nanti manfaat dan berkah di dunia wal akhirah. Amin. Salawat dan salam juga marilah kita senantiasa kita
aturkan kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari akhir di yaumil qiyamah. Amin insyaallah. Amin. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, di sesi pertama ini sebenarnya saya tidak ingin menjelaskan materi pesantren perempuan, ekoteologi, ikhtiar mewujudkan green pesantren. Tidak, Bu. Jadi terutama kita sebenarnya mulai dulu dari muhasabah. Muhasabah itu berefleksi. Memang program Women and Climate Action kita sudah inisiasi sejak 2024, Bu. Sejak 2024. Tapi kalau ibu-ibu ingat, tahun 2025 kita mengalami musibah, terutama di Pulau Sumatera, bencana Sumatera, ya. Tahun 2025, Bu, Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat itu mengalami musibah banjir bandang. Saya kira setelah COVID 2020-an, 2021 itu bencana quote and quote ya tanda petik nasional yang berat. Teman-teman saya, Bu, di Sumatera mengeluhkan pemerintah lambat, bahkan banyak yang mengkritik pemerintahan Prabowo karena tidak menetapkan sebagai bencana nasional. Kemudian juga bantuan dianggap lambat, penanganan lambat. Jadi bencana alam itu bahasa kita ya sebenarnya kita kan memang daerah kepulauan ya, banyak gunung-gunung dan sebagainya. Kita juga di lempeng Khatulistiwa. Jadi memang potensi bencana kita ya lumayan tinggi. Hanya kalau kita berkaca dari bermuhasabah dari bencana Sumatera banjir, itu semua orang tahu. Salah satunya adalah karena di Sumatera banyak sekali penebangan liar, illegal logging, banyak sekali penggundulan hutan. Hutan-hutan yang tadinya menyerap air cadangan ditebang, digundul, alih fungsi lahan. Dan banyak sekali kerusakan-kerusakan lingkungan yang kalau menurutku kebanyakan memang pelakunya korporasi, Bu, perusahaan-perusahaan besar. Dan pemerintah kadang-kadang tidak tegas. Ya. Dan pemerintah kadang-kadang tidak tegas. Kalau di dalam Islam kita bermuhasabah, yes, itu benar sekali. Kalau kita kan biasanya merujuknya Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Dhahara telah nyata, al-fasadu kerusakan fil barri di darat dan wal bahri ya di lautan, bima kasabat ya yang karena sesuatu sebabnya aydin nas. Aydin itu jamaknya yad ya. Karena tangan-tangan manusia. Jadi kita harus mengakui kalau kita bermuhasabah bahwa banyak sekali kita mengalami bencana seperti banjir, tanah longsor, gempa dan sebagainya yang di situ memang ada andil kita sebagai manusia, bima kasabat aydin nas. Oleh karena itu memang
gerakan-gerakan penghijauan kembali, gerakan-gerakan untuk lebih concern merawat dan memelihara lingkungan, ya, reboisasi dan sebagainya, termasuk ekoteologi, itu menjadi concern, Bu, ya, menjadi sesuatu yang sangat serius harus dikerjakan. Dan itu tidak hanya di level lokal, tidak hanya di nasional, tapi di global, Bu. Kalau kita ketahui konferensi perubahan iklim, ya, kalau terakhir di Dubai, sebelumnya di Brazil, itu juga sangat concern bahwa global warming, pemanasan global dan sebagainya itu sudah sangat mencemaskan. Kalau kita lihat jalan-jalan Bogor enak seger, Bu. Salah satu alasan kenapa saya ya dari dulu udah punya rumah di Bogor, ya, akhirnya menempati rumah Bogor karena di Bogor, apalagi di sini udaranya premium. Kita, Bu, di Jakarta dulu kan para Madinah di Gatot Subroto, ya kan, tidak ya, masuk sedikit ke Gatot Subroto, aduh, polusi, panas, sudah nggak enak, ya. Jadi udaranya nggak segar. Nah, oleh karena itu sekarang semua pihak dari level lokal, nasional sampai global memang berkomitmen untuk mencegah kerusakan-kerusakan, ya, environmental damage gitu, kerusakan-kerusakan lingkungan yang lebih parah. Karena nanti yang jadi korban ya kita juga, dan terutama juga anak cucu kita. Nah, itu muhasabah, ya, sehingga di Divisi Tuntas Para Madinah kita sejak 2024, memang sebelum bencana Sumatera, sudah berikhtiar, ya, menginisiasi program Women and Climate Change, Climate Action. Jadi bagaimana perempuan-perempuan kita dorong, ya, atau kita belajar dari perempuan-perempuan yang sudah mengupayakan untuk bagaimana menciptakan lingkungan yang hijau segar. Makanya, Bu, sejak tahun kemarin kan, ya, ketika Bu Eha punya ini, ya, beliau salah satu perempuan yang saya kira menjadi inisiator untuk merawat lingkungan. Kita kasih aplaus. Kalau ditanya, Bu, kenapa kok programnya perempuan in climate action gitu kan? Karena kalau program yang laki-laki sudah banyak digarap, Bu, ya, sudah banyak digarap oleh CSR, oleh LSM. Jadi kita di Para Madinah di Institut memang fokusnya ke perempuan. Ya, next slide. Ya, oke. Nah, di Indonesia, Bu, tadi Ibu Veronica Tang sudah menjelaskan sejak 2024 awal Kementerian Pemberdayaan Perempuan itu sudah melonsing RAN GPI. RAN itu Rencana Aksi Nasional, GPI itu Gender dan Perubahan Iklim. Jadi sejak 2024 Kementerian Pemberdayaan Perempuan itu sudah mulai program-program bagaimana memberdayakan perempuan yang terkait perubahan iklim. Jadi ibu-ibu seperti Ibu Eha dan ibu-ibu sekalian Majelis Taklim Al-Ikhya, ini saya kira afinitas, ya, karena kan belum pernah ikut programnya Kemen PPA, ya. Tapi spiritnya, semangatnya itu sama dengan apa yang ingin digalakan atau yang sudah digalakan oleh Kementerian PPA sejak tahun 2024. Makanya saya sangat respect dan sangat salut dengan ikhtiar Bu Eha untuk hidroponik dan sebagainya, ya. Nah, itu Kementerian PPA, karena Kementerian PPA kan otomatis mengurusi perempuan, ya, Bu, ya. Jadi kalau kita melihat Kementerian PPA programnya RAN GPI, Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim, ya, karena namanya Kementerian
Perempuan. Nah, Kementerian Agama, Bu, sejak tahun 2026, sebenarnya inisiasi awalnya sejak 2025, kebetulan saya juga terlibat di dalam diskusi-diskusi ya. Jadi sebelum kebijakan kan ada diskusi-diskusi ya. Itu saya juga beberapa kali terlibat, Bu. Dan Kementerian Agama sejak tahun 2026 melalui KMA, Keputusan Menteri Agama nomor 59 tahun 2026 itu sudah mencanangkan program ekoteologi sebagai salah satu prioritas Kementerian Agama. Ya. Jadi Kementerian Agama sejak tahun 2026 itu sudah meluncurkan program ekoteologi. Karena jadi semua satuan-satuan yang di bawah Kementerian Agama sekarang didorong untuk quote and quote program hijau. Madrasah hijau, green madrasah ya. Adiwiyata kan dari dulu sebenarnya ada ya sekolah adiwiyata, tapi madrasah lebih didorong ya. Ya. Kemudian juga green campus ya. Jadi kampus-kampus terutama Universitas Islam ya. Perguruan tinggi agama Islam juga green campus. Kemudian juga istilahnya pesantren ya, green pesantren. Pesantren hijau sekarang didorong. Beberapa bulan yang lalu Bu, saya misalnya ke Garut. Di Garut itu ada pesantren atorik. Ya, di Garut itu pesantren atorik, itu pesantrennya punya perkebunan luas banget itu, Bu. Dan kiainya, ya mohon maaf, ilmu agamanya biasa aja, tapi ya kan udah guru bisa ya. Tapi memang kiainya itu punya concern bahwa santri-santri, santriwati yang belajar di situ itu tidak hanya belajar ilmu agama, gitu kan? Tidak hanya Ihya Ulumuddin, gitu kan? Ya, tetapi juga diajari untuk pertanian, perkebunan, ya penghijauan dan sebagainya. Ya. Nah, itu jadi itu Bu. Nah, apa itu ekoteologi? Ya. Ekoteologi itu gabungan dua kata Bu, ekologi dan teologi. Ya. Ya. Ekologi itu ilmu lingkungan, teologi ilmu agama. Ya. Nah, ekoteologi itu adalah ya kira-kira memberi penekanan kepada tanggung jawab menjaga lingkungan berdasarkan nilai-nilai agama. Jadi kita kalau beragama, misalnya kita umat Islam, itu ya jelas banget ya di dalam Al-Quran, di dalam hadis, sirah Nabi, ya sirah Nabawiyah, banyak sekali uswah-uswah ya. Banyak sekali anjuran tentang bagaimana menjaga lingkungan. Jadi semangatnya adalah sekarang kayak Bu Eha ini hidroponik itu ibadah. Insya Allah jadi amal jariah Bu Eha di yaumil akhir. Amin. Kita kasih aplaus. Ya. Jadi melalui program ekoteologi Bu, Kementerian Agama ingin menegaskan bahwa semua upaya kita yang terkait merawat lingkungan, menjaga kebersihan dan sebagainya itu mesti juga bernilai ibadah. Pasti punya bernilai ibadah. Ibadah kita buat manusia yang lain dan buat lingkungan kita. Kalau ibadah kan ada ibadah mahdoh, ada ibadah muamalah. Jadi pertama itu Bu. Karena kalau kita lihat juga kenapa itu penting? Jujur ya Bu, saya dari SD kan, SMP, SMA kan di pesantren. Itu tahun 80-90-an. Pesantrennya kebetulan pesantren tradisional ya, pesantren NU kan. Di mana-mana banyak tulisan kan itu. An-nadzafatu minal iman gitu kan. Kebersihan sebagian dari iman. Tapi di bawahnya itu kotor, banyak sampah, banyak berserakan gitu kan. Dan saya kira dulu kadang-kadang kita sering seperti itu gitu kan. Ini mafudot, ya mafudot itu peribahasa Arab. Ini mafudotnya ditulis buat apa gitu kan.
An-nadhofatu minal iman, Bu, di bawahnya baca kotor, ya ampun. Oleh karena itu Kementerian Agama kita ingin menegaskan bahwa pengetahuan kita bahwa Islam itu menganjurkan merawat lingkungan tidak hanya sekedar pengetahuan, tetapi harus kita implementasikan, harus kita amalkan biar ada buahnya. Al-ilmu bila amalin kasajari bila ya kamarin. Bahkan lebih dari itu, kalau untuk pemerintah itu kalau kita hearing dengan pemerintah, ayatnya bukan al-ilmu bila amalin dan kaburomatan gitu kan. Karena apa? Pemerintah sudah mengeluarkan undang-undang perlindungan KLH, perlindungan lingkungan hidup. Termasuk yang dulu disebut Omnibus Law, ada beberapa revisi, ada kelemahan, ada nilai plusnya lah, karena ada beberapa pasal yang dianggap terlalu lunak untuk para yang tukang rusak hutan dan sebagainya, ya. Tapi kita kalau di pemerintah, ayatnya bukan al-ilmu bila amalin, al-ilmu bila amalin dibatisa'in. Kalau pemerintah karena dia punya kekuasaan, kita kaburomatan. Kaburomatan indallahi antakulu ma la taf'alun, ya. Jadi kaburomatan, maka itu murka, kaburo itu besar, ya. Tuhan murka sekali gitu kan kepada orang-orang, ya. Indallahi antakulu, orang-orang yang mengucapkan, mendeklarasikan seperti pemerintah dengan undang-undang KLH, antakulu ma la taf'alun, terhadap hal-hal yang tapi tidak dikerjakan. Dan kita kan memang problemnya banyak sekali, termasuk lingkungan hidup itu kan PLH, law enforcement, ya, penegakan hukum. Mohon maaf, Bu, perusahaan-perusahaan sawit habis gudulin, kena harusnya didukung, surat izinnya dicabut, nyogok gitu kan. Kemudian surat izinnya keluar lagi. Itu adalah kaburomatan. Tuhan murka, ya, terhadap aparat-aparat negara, pemimpin-pemimpin di pemerintahan yang tidak seia sekata antara ucapan dan perbuatan. Nah, ini Bu, ekoteologi, ya, Kemenak juga memberikan landasan, baik landasan Qur'ani, ya, kemudian juga landasan hadis, ya, terkait kenapa ekoteologi itu menjadi penting. Itu aja, Bang. Ya. Nah, yang pertama misalnya, Bu, yang pertama misalnya tadi sudah di Kang Didan tadi baca suratnya bukan yang ini, ya? Yang itu, ya. Iya. Ya, ini Al-Baqarah ayat 30, ya, tentang manusia sebagai khalifah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yafsiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Ini sesungguhnya saya Tuhan ja'ilun menjadikan fil ardi, di muka bumi, khalifah, ya. Manusia itu sebagai khalifah. Khalifah ini, ya, kalau kita istilahnya artinya wakil, ya. Ya. Jadi kita semua sebagai khalifah, khalifatul fil ard, itu adalah wakil Tuhan di muka bumi. Tuhan menciptakan alam raya dan seisinya, semuanya untuk kemanfaatan dan kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, sebagai wakil Tuhan, sebagai khalifah, tentu sudah tugas kita, ya,
untuk merawat bumi, menjaga bumi, dan bahkan menghalangi dari semua usaha-usaha yang mencoba untuk merusak bumi. Dan para mufasir, Bu, seperti Buya Hamka misalnya dalam tafsir Al-Azhar ya, selalu mengkaitkan khalifah ini dengan dua hal ya. Yang pertama tentang amanah. Amanah itu tanggung jawab ya, trustee ya. Dan yang kedua, Buya Hamka mengkaitkannya dengan amanah dan jadi lupa Kang Grogi ini. Udah lama gak jadi ustaz soalnya, Bro. Ya. Jadi maslahah ya. Jadi maslahah. Jadi khalifah ini manusia sebagai wakil Tuhan di muka bumi, menurut Buya Hamka itu terkait dua hal. Yang pertama adalah amanah. Artinya sebagai khalifah kita punya tanggung jawab diamanai Tuhan untuk merawat bumi. Jadi posisi khalifah yang pertama menurut Buya Hamka itu terkait dengan amanah. Amanah dari Tuhan. Kemudian yang kedua, posisi khalifah ini, Bu, menurut Buya Hamka itu juga terkait dengan maslahah. Ya. Ya, Bu ya. Jadi yang kedua, posisi manusia sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini terkait dengan maslahah. Maslahah itu masdarnya solih, baik, ya, solahah, ya. Solih maslahah, solih soleh itu baik, maslahah itu kebaikan. Jadi manusia sebagai khalifah bumi, khalifatul fil ard. Jadi kita merawat bumi, menjaga bumi, ya, menghalangi orang-orang yang mau merusak lingkungan. Itu menurut tafsir Buya Hamka itu juga kaitannya dengan maslahah untuk kebaikan kita sendiri, untuk kesejahteraan kita sendiri. Bu Eha punya hidroponik, lingkungannya jadi segar, udaranya premium. Kalau mau masak tinggal metik, dan itu sehat karena tidak ada pestisida, daun-daun, bukan fast food ya Bu ya. Saya dulu korban itu, makanya ayam goreng fast food terus. Sehat, jadi itu kebaikan manusia itu sendiri, ya. Jadi ayat doharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas, bahwa kalau ada kerusakan di muka bumi seperti bencana Sumatera, itu juga ada andil tangan-tangan manusia bima kasabat aydin nas, karena dia tidak amanah sehingga situasi dan kondisi lingkungan tidak maslahah. Lingkungan yang harusnya membawa kebaikan buat kita semua justru membawa malapetaka. Ya memang kalau dalam Islam ada ujian, ada cobaan, ada apa satu lagi kan? Ada hukuman. Ya. Ya mungkin masing-masing orang, masing-masing kelompok beda-beda ya. Karena kan siapa yang adil, siapa yang enggak kan masing-masing. Tapi semuanya saya kira kita concern ya untuk menjaga itu. Nah itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua juga Bu, landasan Al-Quran terhadap ekoteologi ini adalah larangan untuk merusak bumi. Ya. Seperti di dalam surat Al-Quran surat Al-A'raf ayat 56. Saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'an. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Wala tusidu fil ardi ba'da islahiha. Wala tusidu dan jangan kalian merusak, berbuat kerusakan fil ardi di muka bumi ba'da islahiha, setelah diciptakan dengan baik. Jadi Tuhan
Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan bumi ini sebaik-baiknya, jangan kita rusak. Nanti kalau kita rusak, kita dapat hukuman. Yang kalau disebut bencana Sumatera itu hukuman, cobaan atau ujian, ya musibah, ya macam-macam. Kalau orang yang nggak tahu apa-apa, ya itu musibah ya kan ya. Tapi untuk para perusak hutan, yaitu hukuman gitu kan. Mereka harusnya sadar bahwa apa yang mereka berbuat telah membawa kerusakan. Padahal Al-Quran sudah wala tusidu fil ardi ba'da islahiha. Ya. Itu landasan Al-Quran yang kedua. Ya. Landasan yang ketiga, menurut Kemenang itu adalah larangan untuk berbuat boros. Jadi kita misalnya ya boros energi, misalnya kan kita suka gitu ya. Walaupun kemarin kementerian Pak Menteri Bahlil unik gitu kan. Biar nggak boros energi, ibu-ibu kalau masuk kosan, kalau udah matiin ya otomatis atau Pak Menteri gitu kan. Gitu kan. Maksudnya bukan itu gitu kan. Iya itu ya. Aduh, Pak Menteri itu slip of tongue ya, slip lidahnya itu. Oh iya, harusnya apa? Ya pokoknya ya kan. Jadi memang di dalam Al-Quran juga kita istilahnya dilarang untuk berbuat boros, Bu. Misalnya kadang-kadang ibu-ibu gini, kalau kemana-mana Bu, listrik itu kan ini ya bukan soal tokennya cepet habis, tapi kan kita memang semuanya butuh ya. Jadi kalau nggak dipakai listrik dimatikan. Saya Bu 5 tahun di Eropa. Jadi semua rata-rata lampu-lampu itu di set pakai sensor. Jadi kalau nggak ada orang mati, ya. Cuma agak beda Bu. Jadi kalau orang-orang Jerman kalau tidur itu sukanya gelap. Jadi gelap bener itu. Nah aku itu kan nggak bisa. Soalnya kalau bangun tidur suka gitu, langsung baca buku, gitu, baca Quran gitu. Suka kalau bangun tidur gelap banget itu panik. Ya panik, jadi ya kalau kita renang-renang lah. Tapi itu masih ngirit energi juga ya. Kemudian ibu-ibu nih, apalagi sekarang bensin mahal. Ya. Kalau di negara-negara maju yang sudah sadar lingkungan, jangan dikit-dikit naik motor, apalagi naik mobil. Kalau dekat ke warung, ke sepeda. Kita kasih tepuk tangan Pak Arif sama Bu Eha kemana-mana naik sepeda. Ya, Bu, saya kan suka ketemu Pak Arif sama Bu Eha kadang-kadang kalau di Sumit dekat lah ya. Di JB kan agak jauh tuh, Ciberem ke bawah. Beliau berdua naik sepeda. Aku nggak bisa, di panggilan nggak punya sepeda. Tapi sebenarnya naik sepeda Bu, ya. Naik sepeda itu adalah bentuk tidak boros. Karena tidak perlu bensin. Paling bensinnya ganti aku aja gitu kan, biar minum. Ya. Jadi istilahnya memang ada larangan untuk berbuat boros ya. Iya. Innal mubadzirina kanu ikhwanas sayatin gitu kan. Wa kana syaiton li rabbih kafura. Sesungguhnya boros-borosan itu adalah saudaranya setan. Iya. Dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Naudzubillah subhanaudzubillah. Nah itu ekoteologi. Kemudian Lex. Nah Bu, itu juga ekoteologi tentang bagaimana kita menjaga lingkungan adalah ibadah. Itu juga punya landasan hadis ya. Misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya nomor 512. Ini sangat terkenal karena sering disebut sebagai hadis menanam pohon. Ya. Hadis menanam pohon. Jadi Rasulullah SAW bersabda gini, jika
terjadi hari kiamat, yang misalnya ini mau kiamat nih, nanti siang kiamat, jam berapa ini? Sementara salah seorang dari kalian itu mempunyai biji kurma, lagi menjam biji kurma, jika mampu hendaklah jangan sampai berdiri, ya jangan berdiri sampai dia menahannya. Jadi langsung ditanam. Artinya apa? Sebenarnya anjuran untuk menanam pohon itu terus menerus sampai kiamat. Bahkan kiamat mau datang, kita harus menanam pohon. Bukan kayak MBG ya, kiamat terus saja. Saingan sama toko Madura, katanya tutupnya sebelum kiamat juga kan. Ya, jadi ini adalah landasan hadis ya. Kalau di pesantren kita menyebutnya hadis menanam pohon ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna qamatus sa'ah wa biyadin akadikum fasilah fa in istata'a alla yaquma hatta yaghrisa falyaf'al ya. Jadi Rasulullah bersabda, kita bahkan kalau tidak nanti mau kiamat, kita sudah pegang biji tanam aja, gitu. Nggak usah takut kiamat, gitu kan. Jadi ini hadis ini menunjukkan pentingnya amal lingkungan, bahkan menjelang banget, gitu kan, ketika menjelang kiamat ya. Next slide, Mas Andri. Nah, setelah ada program ekontologi, memang Kementerian Agama sangat mendorong ya madrasah ramah lingkungan ya, green madrasah, pesantren madrasah, green pesantren, green majlis taklim, green madrasah, semuanya di-greenkan. Green itu maksudnya adalah ya harus banyak menanam pohon, merawat lingkungan, menjaga kebersihan dan sebagainya. Kemudian pengelolaan sampah ya. Sebenarnya kalau seperti ini Bu, kalau ketemu aktivis lingkungan, aku dikritik karena plastik ini kan nggak bisa didaur ulang ya. Jadi di acara-acara majelis taklim Bu, yang benar itu minumnya pakai galon gede, ibu-ibu bawa tumbler. Ya. Jadi pertama kalau bawa tumbler lebih sehat, kedua eco friendly. Nanti kalau ketemu aktivis lingkungan yang strict banget, Pak Suratno bikin kegiatan aktivis lingkungan tentang lingkungan ekologi, minumnya pakai plastik, ininya pakai plastik gitu kan. Nah ini contoh yang kita kasih tepuk tangan untuk Kang Dida. Kang Dida ini kebetulan keluarga besar pesantren El Karim Bu. Jadi beliau punya pesantren El Karim di Pandeglang. Di situ kita ya sebenarnya kegiatan sambilan, yang penting tabarukan ya, ala berkah ya. Yang sering ke kakaknya beliau, kebetulan punya pesantren El Karim. Kita kasih aplaus ini. Dan pesantren El Karim ini dulu Bu, saya waktu pulang dari India. Jadi saya pernah tahun 2016 ya Kang, pulang dari India, kita belajar tentang pokoknya lingkungan. Nah, salah satunya pengelolaan sampah. Ya, saya di India 3 bulan, 2 bulan setengah. Habis pulang dari India, itu kan harus mengimplementasikan ilmunya, biar nggak kabur makan. Indalogi antakulu malatafalun ya, tak alamun. Jadi kita bikin program di tempatnya Kang Dida. Itu tahun 2016. Jadi kita mendorong pesantren untuk reuse sama recycle dan sebagainya ya. Jadi memang pengelolaan sampah itu di mana-mana ya. Kemudian juga hemat energi ya, jelajah lingkungan, workshop daur ulang ya. Jadi kemarin kita di Pulau Tidung Bu, 2 kali ke Pulau Tidung sama ibu-ibu. Nah yang sesi kedua itu workshop mangrove. Mangrove itu sangat penting karena dia itu benteng dari tsunami, benteng dari pasang air laut ya, sea level itu bahasa Inggrisnya. Air laut ya, itu kalau enggak banjir. Jadi mangrove itu harus dipasang. Nah, kita juga mendorong kemarin mangrove itu bisa dimanfaatkan untuk potensi lokal. Jadi kita bikin teh mangrove, keripik mangrove, jadi daunnya, batangnya, ininya sama Ibu Maya dan tim kemarin
ya kan, kita di sana itu. Nah itu bagian juga dari quote and quote ya, daur ulang potensi lokal lah ya. Kemudian kita juga memang harus tadarus ayat-ayat alam ya. Kan ada ayat kauniyah, ada ayat kauniyah gitu kan. Ya ayat-ayat kauniyah itu kan ya tadabbur alam. Jadi Bu, nanti kita ke camping bukan sekedar rapat, kita mau tadabbur alam, ya kan ya. Jadi nanti malam mohon izin, mohon doa juga semoga tadabbur alamnya manfaat dan berkah ya kan ya. Rapatnya lancar, tadabbur alamnya membawa kita pada kesadaran baru. Ya. Tadi sebelumnya kan. Nah, ini juga pertanian hidroponik itu sangat ramah lingkungan, saya kira nanti yang akan dijelaskan oleh Ibu Eha ya. Next slide. Nah, ini prinsip-prinsip ekoteknologi Kemenak. Ibu, kalau kita kegiatan keagamaan juga ya, kalau Bogor kota hujan nggak perlu sholat istisqa ya kan ya. Nanti banjir. Tapi Bu, kalau kita bikin program di daerah-daerah yang kering, dulu saya waktu di UGM kan kita Gunung Kidul kan daerah kering. Di Madura juga kering. Jadi kita kalau majelis taklim kita rajin sholat istisqa. Iya, biar hujan. Ya kadang hujan kadang enggak, kan ada alam semesta ya. Kan itu dikabulkan enggak ya. Kemudian juga Bu, kita juga kalau berdoa tidak hanya untuk diri kita sendiri, tidak hanya untuk keluarga, tapi juga kita mendoakan agar alam sekitar kita itu ya bisa terjaga ya. Dan kemudian juga spiritualitas dan kepedulian tadi. Semua ikhtiar kita yang terkait dengan menjaga lingkungan itu harus kita niati ibadah. Dan memang itu ibadah ya. Terakhir kan, next slide. Nah, ini dia. Jadi sebagai penutup, karena masih ada sesi dengan Ibu Eha ya, saya ingin mengajak ibu-ibu sekalian, terutama wabil khusus kepada anak al-fakir gitu ya kan, kepada diri saya sendiri yang suka lupa, terutama belum bisa naik sepeda seperti Bu Eha ya. Jadi kemana-mana masih boros energi Bu. Mohon maaf, pantat saya gede, panas banget kalau sepedaan. Serius itu. Jadi insya Allah ya, kita semua punya kesadaran baru, bermuhasabah bahwa lingkungan ya kita sebagai adalah amanah Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai tadi Khalifatullah fil ard punya amanah, punya tanggung jawab untuk menjaga alam. Dan menjaga alam itu adalah ibadah. Ya, karena dia akan mendatangkan kemaslahatan, kebaikan untuk kita sendiri, seperti tafsir Bu Hamka dalam tafsir Al-Azhar ya, tentang kata khalifah terkait amanah dan maslahah. Dan saya kira juga perempuan ya, tadi sudah dijelaskan Ibu Veronica, perempuan itu tidak korban gitu. Tapi kita juga bisa menjadi agen perubahan, agen pelaku seperti Bu Eha. Kita kasih aplaus lah terakhir ini ya. Jadi saya kira Bu Eha adalah uswah hasanah bagaimana perempuan bisa berkontribusi dalam menjaga lingkungan dan menciptakan yang hijau melalui Majelis Taklim, Al-Ihya, dan juga nanti pasti merembet ke pesantren. Terakhir, ibu-ibu sebelum mengakhiri muhasabah kita pada pagi hari ini, saya bacakan ada mahfudot, tapi bukan bahasa Arab, tapi bahasa Inggris ya kan. Tadinya mau bahasa Jerman Bu, tapi nanti nggak tahu. Ya. Jadi we do not inherit the earth for our ancestors, we borrow it from our children. Jadi alam sekitarnya ini Bu tidak turun temurun, tapi juga kita nanti akan mewariskan kepada anak cucu kita. Ya, jangan sampai nanti banjir, panas dan sebagainya sudah gersang di mana-mana, kasihan anak cucu kita. Jadi sebenarnya menjaga lingkungan tidak hanya menjaga diri kita sekarang, tapi juga untuk menjaga masa depan. Kalau bahasa di sana fidunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Amin amin Allahumma amin. Saya kira cukup begitu. Kalau ada salah kata mohon maaf. Semoga apa yang kita lakukan hari ini manfaat dan berkah. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator Ibu Maya. Terima kasih Pak Suratno
taparannya. Insya Allah semoga akan menjadi tambahan wawasan ya, dan bermanfaat buat semua ibu-ibu yang hadir di sini. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Eha. Oh, di belakang. Saya juga tertarik sekali nih, ingin mengetahui tentang hidroponik. Selama ini sering dengar tapi belum paham gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Yang saya hormati, yang pertama, terima kasih kepada tuan rumah yang juga pemilik dari Awes Garden ya, yang menginisiasi untuk ada perkebunan hidroponik. Jadi sebetulnya kalau Pak Sur dari tadi menyebutkan nama saya kurang enak juga sama Pak Arif ya, karena beliau yang selama ini punya proyek ini. Atau mau pakai ini apa kali ya? Pakai aja Bu Pak. Oke. Kelompok ini itunya nggak kelihatan, pusatnya yang nggak kelihatan. Nggak kelihatan dong kan, kelihatan. Kelihatan kan masih muda. Itu yang nggak kelihatan dong. Enggak. Ya jadi sakit. Ya, jadi yang saya hormati juga Bapak Suratno dan tim dari Delit Universitas Paramadina ya, bagian penelitiannya. Jadi ada yang bertanya, Pak, kok bisa kita terhubung dengan Universitas Paramadina ya? Jadi perkenalan saya dengan Pak Suratno, dengan Bu Tiwi juga ya, kebetulan juga Pak Suratno kenal Bu Tiwi, jadi kami itu adalah komunitas renang mania. Jadi kami berkenalan di kolam renang, sehingga sering ngobrol, jadi terciptalah kegiatan hari ini. Nah, mungkin juga terkait kenapa akhirnya di sini ada perkebunan hidroponik ini, mungkin sedikit bercerita. Ini memang ada sedikit jiwa yang tertukar ya antara saya dengan Pak Arif, karena sebetulnya yang kuliah di pertanian itu saya, tapi yang lebih senang bertanam itu Pak Arif gitu. Jadi semua yang ditanam di sini adalah memang hasil karya dari Pak Arif ya. Kalau saya senangnya nanam bunga, tapi di sini tidak diizinkan karena bunga tidak menghasilkan. Jadi saya sukanya nanam kebaikan. Amin, nanam kebaikan ya. Dan mungkin sedikit juga Pak, Alihya di sini adalah cabang dari Alihya yang di pusat ya, yang di Cipalagu. Mungkin tadi Mas ini pernah ke sana ya. Di sana ada kolam renangnya katanya. Jadi tahun 2011 ini mulai dibangun, dan 2012 itu sudah mulai operasi Pak. Jadi sudah 14 tahun ya. Ada pengajian ibu-ibu di hari Senin, dan sekarang tuh jamaah rutinnya setiap Senin sudah sekitar 70 yang rutin datang. Ini termasuk jamaah setia dari awal sampai sekarang Pak. Dan terima kasih banyak juga ibu-ibu cantik solihah yang sudah bersedia hadir di sini. Ini pada sibuk dari pagi Pak, sudah datang ke Al-Barokah, kemudian di sini ya. Terima kasih atas waktunya. Nah, kemudian mungkin yang pertama dulu. Pertama dulu Mas. Ya. Nah, jadi kalau terkait pangan itu ada dua hal ya. Yang pertama ketahanan pangan,
dan tadi ada juga keamanan pangan. Nah, ketahanan pangan ini menurut jadi kita pakai standar FAO ya, internasional ya. Jadi tahu FAO kan ya, Badan PBB ya, yang memimpin upaya internasional dalam melawan kelaparan. Tapi meskipun FAO melawan kelaparan, ketika kita lapar, apakah kita bisa menghubungi FAO? Saya lapar, bisa nggak? Nggak bisa. Ya. Padahal ketahanan pangan ini adalah hak semua orang ya, untuk kita bisa mendapatkan makanan yang cukup, aman dan bergizi. Jadi kalau tidak ke FAO, apakah kita bisa menelpon Bapak Prabowo bahwa kita lapar? Ya. Ada program MBG pun sampai nggak ke kita? Ya, jadi hanya kelompok-kelompok tertentu aja yang bisa mendapatkannya. Nah, maka dengan itu siapa yang harus berjuang? Ya, sebetulnya kita harus berjuang dimulai dari diri kita sendiri. Alhamdulillah kalau itu bisa berdampak ke orang lain, tapi terutama yang harus berjuang itu adalah diri kita sendiri dulu gitu. Jadi kita bisa, ketika kita lapar pun belum tentu kita bisa mengetuk pintu tetangga, ya enggak? Ya, belum tentu ya. Jadi pertama kita berjuang untuk diri sendiri dulu. Dari yang pertama ini dari ketahanan pangan, kemudian ada lagi keamanan pangan Mas di selanjutnya. Nah ini jadi kalau makanan tuh ya harus bebas dari semua cemaran ya, baik itu cemaran fisik, cemaran biologis dan cemaran kimia. Jadi artinya ini kenapa saya jelaskan dulu dari ketahanan pangan, keamanan pangan, artinya kita hidroponik ini adalah salah satu solusi ya dari supaya kita mendapat akses dari ketahanan pangan dan keamanan itu sendiri. Ya. Lanjut, nah apa itu hidroponik? Nah, hidroponik adalah upaya kita bertanam tapi bukan di tanah gitu ya. Coba bayangkan, coba Bu Ita, tolong jangan main HP Mas ya. Bu Ita, kalau Bu Ita masuk ke tempat hidroponik saya itu sekitar berapa tanaman yang ada di sana? Jumlahnya? Jumlah tanamannya, jumlah tanaman keseluruhannya, ya berapa? Sekitar berapa? 200, 100, 200, Bu Tiwi, yang paling sering belusukan ke kebun saya, paling semangat kan Bu Tiwi? Apa? 150. Sebetulnya berapa Pak Arif? 500-an. 500-an. Jadi yang akan saya jelaskan adalah, bayangkan ketika kita akan menanam 500 tanaman itu di tanah, perlu berapa luas lahan, perlu berapa banyak tenaga yang dikeluarkan untuk mencangkul, ya kan? Perlu berapa banyak pupuk untuk menggeburkan lahannya. Apalagi sekarang dengan adanya pemanasan global ini, pasti tanah juga sudah terdampak ya, sudah banyak misalnya di sana bakteri yang dulu tidak ada sekarang mungkin ada. Jadi contohnya ketika dulu sebelum ada rumah hidroponik ini, kalau membibitkan langsung di tanah itu nggak pernah hidup. Kepanasan, selalu panas, atau kena curah hujan tinggi juga rusak, atau kena binatang-binatang yang ada dan bakteri yang ada di tanah. Jadi hampir mungkin di bawah 10% ya tingkat keberhasilannya pembibitan langsung di tanah. Apa? Iya makanya. Nah itu jadi itu ya perbandingannya di kenapa kita memilih hidroponik. Nah awalnya memang hidroponik ini dulunya sebelum ini kan kalau kami memang menetap di sini baru tahun terakhir ini lah ya. Tapi sebelum di sini karena memang kami ya sebagai orang Sunda ya, kita memang sangat suka makan sayur. Jadi kalau makan tuh harus selalu ada sayur gitu, dan belum tentu sayur yang di warung cocok dengan selera kita gitu kan. Jadi waktu itu kita percobaan di Aceh. Waktu kita di Aceh 3 tahun lalu tuh mulai kita melakukan hidroponik yang memang di halaman rumah gitu ya, dan itu alhamdulillah berhasil. Sehingga begitu pindah ke sini ini direalisasikan. Sebetulnya sih kalau untuk kita memulai, saya Bu Wita pengen mulai kan udah pernah beli tuh ya, katanya bahan-bahan itu bisa dicoba ya, nanti kita harus belajar sama ahlinya. Jadi kalau di sini itu memang yang seperti saya bilang tadi, ini proyeknya Pak Arif. Kalau saya itu sekarang sudah menjadi insya Allah ahli di dalam pembibitannya, bisa, dan terutama ahli dalam panen. Jadi seperti itu.
Ya. Saya ada nyolek sambelnya, Bu. Nah, Pak Suratno ini termasuk customer yang juga langganan ke sini dan merasa senang belanja di sini karena ini lebih fresh daripada belanja di all fresh, ya kan? Kalau all fresh masih ngambil ke kebun, tapi kalau di sini metik sendiri dan metiknya itu yang memang menyenangkan ya. Nah, ini kelebihan sistem hidroponiknya ya hemat air karena kalau di tanah sendiri harus disiram pagi sore airnya, apalagi kalau kemarau ini susah air, kalau tidak perlu disiram secara rutin karena airnya muter di situ-situ aja kan. Kemudian bersih dan aman. Nah, bayangkan kalau kita bertanam di tanah ya, kotor, ya apalagi kalau perempuan kena panas, udah pakai apa? Malu nggak pakai jadi susah ngomongnya. Nah kemudian tadi mesin lahan dan kemudian panen sepanjang tahun, ya sepanjang tahun mungkin sepanjang masa sampai akhir-akhir ya dan tersedia kapan aja mau makan malam tinggal ngambil. Jadi sejak ada hidroponik ini makan malam saya adalah sepiring kecil sambal dengan minimal 3 pohon selada misalnya. Karena kalau misalnya kita beli ayam bakar, berapa lembar yang ada di situ ininya? Paling maksimal 3 lembar ya. Tapi kalau di sini bisa makan sepuasnya. Selama belum kenyang makan. Jadi minimal sebelum makan itu ngambil dulu. Dan fresh banget seperti kan, ngambil dulu 3 pohon minimal dimakan sendiri. Kalau itu rebutan karena kalau udah di atas turun lagi malas. Makanya ngambil yang banyak. Oke, lanjut. Manfaat lebih lanjut ya, kualitas lebih baik tentunya ya, karena memang fresh ya, baru ngambil daripada kalau di pasar kita nggak tahu panennya kapan kan. Kemudian di pasar udah kena ini, dilempar-lempar, udah kena kotor, kena lain-lain. Terus siklusnya juga pendek. Ini cepat banget. Jadi saya Senin ke Jakarta, pulang Jumat. Setiap minggunya tuh ya kan weekend life ya, isunya. Jadi itu cuma di weekend aja gitu. Jadi kalau ngelihat pohon ini mohon maaf ini foto saya lagi muda ya karena bohong itu foto AI. Jadi pakai AI aja Pak ya, Ojaro ya. Nah jadi siklusnya pendek, jadi setiap pulang tuh kok cepet banget ya, perasaan kan saya yang bibitin ya. Jadi perasaan kalau kemarin taruh ini kok udah gede lagi, udah panen harus panen gitu. Jadi siklusnya memang cepet banget rasanya. Dan terapi hijau. Nah terapi hijau ini kira-kira apa? Ibu-ibu kalau ketika panen apa sih yang dirasakan? Meskipun bukan lahan sendiri ya, ketika panen sendiri apa yang dirasakan? Ya senang gitu kan, ya excited banget ya. Jadi, nah ini yang kami rasakan sejak pembibitannya aja tuh udah sensasinya tuh luar biasa gitu karena dari bibit sekecil itu gitu kan sampai akhirnya sampai hasil yang kita makan. Ya terutama ketika panennya seru, ibu-ibu sendiri yang memang hanya cuma panennya udah seneng, apalagi kami ya yang istilahnya seperti punya anak dari kecil sampai besar kita urus gitu. Pak Arif yang urus. Oke lanjut. Nah ini jadi kalau pernah mendengar itu sensasi ini bisa menghidupkan hormon dopamin ya Pak ya, hormon kebahagiaan di tubuh manusia. Ini yang sadar ini Bu. Nah ini faktor penting dalam hidroponik. Sebetulnya saya takut ditanya kalau ada sisanya jawab tentang ini ya karena yang lebih tahu sih. Jadi nanti makanya saya bilang ke Pak Sur tanya jawabnya nanti di kebun aja Pak. Ya. Nah kualitas airnya, oksigennya, suhu air, cahaya penuh, nutrisinya, pH-nya nanti kalau ada pertanyaan terkait ini lebih ke praktek ya. Jadi kita lewat aja. Kemudian, nah ini bagaimana memulainya? Nah, bagaimana memulainya? Tentu saja siapkan alat dan bahan, atur sistemnya, cahayanya harus cukup, dan memang harus dimonitor jangan sampai air misalnya di dalam tempatnya tuh kehabisan. Nah mungkin di sini karena keahlian saya cuma di pembibitan, saya akan tunjukkan aja ya daripada saya nggak ada kurang gedenya nanti. Yang lain-lainnya nanti dijelaskan di kebun. Nah ini jadi kami nggak ada berita ya. Jadi kami terbuka ya kalau kedepannya memang ada ibu-ibu yang memang mau memulai ya. Jadi jangan lihat bangunannya ini karena kalau ini memang seperti Pak Sur tadi bilang ini harus diwariskan. Jadi harapan ini memang bisa diwariskan kepada
anak cucu saya terutama, dan mungkin anak cucu ibu-ibu juga nanti bisa ikut panen di sini, ya kan. Jadi kita bikinnya sekalian yang memang lebih awet gitu. Jadi sekali bikin bisa selamanya seumur hidup, bahkan bisa diwariskan. Tapi untuk skala kecil rumah tangga, ini akan saya tunjukkan cara